Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah masa muda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Makkah saat itu dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut, maka Khadijah memberikan barang-barang dagangan yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang yang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah. Berangkatlah Rasulullah ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Makkah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah, apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya, karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya Nafisah binti Mani'ah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju. Segera dia beritahu paman-pamannya, lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah SAW. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudghar. Saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya bangunan Ka'bah lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah juala, kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Nah, segera saja mereka berseru, "Itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskan, dia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau Muhammad SAW. Maka beliau meminta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah, dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Nah, penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Sejak awal Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaum yang sangat parah, Rasulullah SAW tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak dia sukai adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala.
Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah SAW lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan masyarakat dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah SAW sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Subhanahu wa taala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya. Itu adalah kisah ketika Rasulullah SAW masih dalam usia yang disebut muda karena belum mencapai 40 tahun dan belum menerima wahyu. Ya, itu saja yang dari kami. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat bagaimana beliau menghindari kemaksiatan dan kesyirikan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara tidak mengikuti acara-acara itu, tapi juga tidak lepas untuk komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.